Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Baik, bagus kalau begitu. Ibu senang mendengarnya. Karena kehadiran anak-anak semua dalam mengikuti pelajaran pada hari ini bukti bahwa kalian bersungguh-sungguh dalam memulai pelajaran. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Sari. Minggu lalu kita membahas tentang pengertian hadis, Bu. Ya, benar sekali Sari. Bagaimana anak-anak, ada yang ingin ditanyakan untuk materi minggu lalu? Tidak ada, Bu. Dan Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum menyampaikan materi, Ibu ingin kalian membentuk kelompok kecil dengan anggota 3 orang. Silahkan bentukkan kelompoknya dan duduk sesuai kelompoknya ya. Sudah mendapatkan kelompoknya? Sudah, Bu. Baik, sekarang perhatikan Ibu ya, dan buka buku kalian halaman 11. Hari ini kita akan belajar mengenai syariah dan istilah-istilah hukum syariah. Nah, ada yang tahu apa pengertian syariah? Saya, Bu. Ya, silakan. Syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang Rasul Muhammad SAW. Hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku. Iya, benar sekali Sari. Nah, ulama-ulama Islam juga mendefinisikan syariat sebagai dikutip dalam buku Pengantar dan Sejarah Hukum Islam sebagai berikut. Syariah ialah apa hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan, yaitu untuk disebut sebagai hukum cabang dan amalan, dan untuk maka dihimpunkanlah ilmu fikih, atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan, iktidar, yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Jariyah ayat 18 yang artinya apa anak-anak? Artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Iya, benar sekali. Nah, pengertian syariah juga terbagi menjadi dua, yaitu pengertian syariah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, al-syariah berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku, batin, sistem kepercayaan atau deksterial, maupun tingkah laku konkret, legal, formal, yang individual dan kolektif. Nah, dalam arti ini, al-syariah identik dengan din, yang berarti meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam, seperti kalam, tasawuf, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan seterusnya. Kemudian ada syariah dalam arti sempit. Nah, sedangkan dalam arti sempit ini, syariah berarti norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Berdasarkan pengertian ini, al-syariah dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan usul fikih. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan istilah-istilah hukum syariah, Ibu ingin kalian berdiskusi sesuai kelompoknya untuk menemukan dan mengklasifikasikan istilah hukum-hukum syariah.
ada yang tahu apa saja istilah-istilah hukum-hukum dalam syariah? Wajib fardu, wajib kifayah, haram Bu. Ya, benar sekali. Itu semua termasuk istilah hukum-hukum syariah. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian dari hukum-hukum syariah. Nah, istilah hukum yang pertama ada wajib, nah, wajib di sini ada dua jenis, yaitu wajib fardu. Yang kedua adalah wajib kifayah. Nah, wajib fardu ini secara istilah adalah suatu perkara yang harus dilakukan untuk pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras atau mukallaf dan tidak dapat diwakilkan, di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, contohnya apa anak-anak? Contohnya yaitu seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Itu wajib kita kerjakan ya anak-anak. Jika tidak kita kerjakan maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, yang kedua itu ada wajib kifayah. Secara istilah, perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf, namun jika sudah ada yang melakukannya atau sudah ada yang mewakilkan, maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain. Nah, contohnya itu pengurusan jenazah. Apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka harus ada yang mengurusnya, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, hingga dimakamkan. Nah, yang kedua itu ada haram. Nah, haram ini juga ada dua jenis, ada haram lijatil, haram lijatil. Yang kedua ada haram likiatil. Nah, haram secara istilah yaitu suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim dimanapun mereka berada, karena jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan siksa neraka kelak. Contohnya itu berjudi, mencuri, minum minuman keras, segala sesuatu yang memabukkan, berzina, durhaka kepada orang tua, memakan riba dan membunuh, fitnah dan lain-lain. Nah, haram lidzatihi yaitu haram jenis ini diartikan apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas karena substansialnya. Misalnya zina, riba, membunuh, dan suap. Nah, haram jenis ini tidak akan pernah menjadi boleh atau disyariatkan, mengingat pelanggaran untuk melakukannya telah disebutkan sejak awal dalam suatu perintah syara. Jika seorang mukallaf melakukan haram jenis ini, ia menjadikan dirinya dihadapkan dengan hukuman dan balasan buruk dari Allah, dan ia tidak akan memperoleh sebarang dampak baik pun maupun manfaat dari melakukannya. Nah, sebagai contoh, zina tidak akan pernah menjadi sebab tetapnya nasab bagi anak kepada ayahnya. Begitu pula menikah dengan haram, karena larangan melakukan perbuatan yang demikian kembali pada zat perbuatan itu, bukan pada lainnya. Nah, yang haram nikah khairi yaitu pada dasarnya suatu yang dihukumi haram pada jenis ini pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi tidak adanya suatu yang diharamkan terkait dengannya, maka hukumnya menjadi haram. Misalnya menghina Tuhan-Tuhan para penganut agama lain, hukum asalnya dibolehkan, namun bahkan bisa jadi wajib, namun Allah melarangnya karena bisa menyebabkan mereka menghina Allah. Nah, yang ketiga ada sunnah. Nah, sunnah ini ada dua jenis, yaitu sunnah muakkad. Kemudian ada sunnah gairu muakkad. Nah, sunnah adalah bermakna kebiasaan aturan agama Islam yang didasarkan atas segala apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tindak perbuatan, perkataan, sikap maupun kebiasaan yang telah ditinggalkan beliau.
hadis perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan maka akan berdosa. Secara istilah, suatu perkara yang dilakukan umat Islam akan mendapatkan pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contohnya sholat sunnah, puasa sunnah, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Kemudian sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad ini menurut tinjauan ilmu usul fikih, sunnah muakkad merupakan amalan sunnah yang dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan suatu ibadah wajib seperti azan, iqamah, dan sholat fardu berjamaah. Nah, secara istilah, perkara yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW hanya sekali atau 2 kali saja Rasulullah meninggalkannya untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa ibadah itu tidak wajib. Contoh, sholat 2 rakaat hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian berkumur ketika wudhu, menghirup air hidung ketika wudhu, dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian ada sunnah ghairu muakkad, yaitu menurut ulama Hanabilah, sunnah ghairu muakkad sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Secara istilah, perkara yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat tahajud, dan puasa Senin Kamis. Nah, kemudian ada makruh. Nah, makruh itu ulama mazhabilah Hanafi, jadi hukum ini disebut sebagai kaharan tanjib. Hukum kaharan ini kebalikan dari hukum nam, di mana memiliki konsekuensi pahala reward bagi yang meninggalkan, namun tidak ada sanksi atau vonis bagi orang yang menjalankan. Nah, jenis hukum makruh dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu makruh tanjih, makruh aula, dan makruh tahrim. Nah, makruh tanjih adalah perbuatan yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Makruh aula adalah meninggalkan suatu perbuatan yang sebenarnya lebih baik untuk dilaksanakan. Dan makruh tahrim adalah perbuatan yang dilarang, namun dalil larangannya bersifat jahmi atau secara istilah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, akan tetapi jika dilakukan akan berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya merokok, makan bau-bauan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada mubah. Nah, secara istilah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Contohnya makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya. Ibadah merupakan ketentuan syar'i yang mengandung pilihan bagi orang-orang mukallaf untuk menjalankan dan meninggalkannya. Implikasi dari ketentuan ini biasa disebut sebagai mubah atau jaiz atau halal. Jenis hukum ibadah ini tidak memiliki konsekuensi pada pahala reward bagi yang menjalankan atau meninggalkan, dan tidak ada sanksi bagi orang yang menjalankan atau meninggalkan. Kemudian selanjutnya ada syubhat. Nah, syubhat secara bahasa artinya adalah al-mitsil atau serupa atau mirip, dan iktibas samar, kabur, tidak jelas, gelap, atau sanksi. Maka sesuatu yang dinilai syubhat belum memiliki hukum yang sama dengan haram atau dengan sama dengan halal. Sebab mirip halal bukanlah halal dan mirip haram bukanlah haram. Maka tidak ada kepastian hukum halal atau haramnya. Masih sangat sempit, samar, dan gelap. Syubhat artinya samar atau kurang jelas. Maksudnya di sini ialah setiap perkara atau persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Adapun yang syubhat yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau perselisihan, maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk sifat wara. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian syubhat yang diisyaratkan. Nah, Rasulullah pada hadis tersebut sebagian ulama berpendapat bahwa hal ini itu haram hukumnya. Berdasarkan sabda Rasulullah, siapa yang menjaga dirinya yang bersamar-samar itu berarti ia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Nah, siapa yang tidak menyelamatkan agama dan kehormatannya berarti dia terjerumus ke dalam perbuatan haram.
Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silahkan. Bu, apa hukumnya mengerjakan suatu yang makruh dengan terus-menerus? Pertanyaannya bagus ya, terima kasih. Jadi hukumnya itu tetap makruh ya. Jangan mengharamkan yang tidak haram atau menghalalkan yang haram. Tapi kalau berlebihan, jangankan yang makruh, halal saja bisa jadi haram. Yang dimaksud berlebihan di sini jika sampai meninggalkan yang wajib dan ketika membuat lalai dari Allah, itulah berlebihan, jadi haram. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Baiklah, mari kita simpulkan materi kita hari ini. Apa pengertian syariah tadi anak-anak? Syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang Rasul Muhammad SAW. Hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku. Ya, benar sekali ya. Nah, sekarang sebutkan apa saja istilah-istilah hukum syariah. Wajib fardu, wajib kifayah, haram, sunnah, makruh, mubah, dan syubhat. Ya, betul sekali. Sudah jelas ya materi pembelajaran kita hari ini? Sudah bisa dipahami kan apa yang Ibu sampaikan? Paham Bu? Nah, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Bermanfaat Bu dan menyenangkan. Baiklah, karena sudah paham semua materinya, Ibu akan berikan kalian tugas urian 5 soal saja selama 15 menit. Sudah selesai anak-anak tugas-tugasnya? Sudah Bu. Baiklah, nanti ketua kelasnya tolong antarkan tugasnya di meja Ibu di kantor ya. Nah anak-anak, karena waktunya sudah habis, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama.